ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini memang kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur dan tafakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Banyak yang Allah berikan kenikmatan anugerah kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitung karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga kita semua yang selalu memohon untuk mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti yaumil jaza. Nartaji minka syafaa'ah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin rahimakumullah, kita sudah memasuki tahun Hijrah 1445. Satu peristiwa yang kita bisa ambil sebagai sebuah pijakan peradaban titik awal peradaban Islam. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan tantangan yang begitu berat, sepeninggal istri beliau, kemudian tantangan juga dialami oleh para sahabat-sahabat beliau, sehingga kemudian beliau diboikot oleh kafir Quraisy. Kemudian langkah strategis yang beliau bangun dengan para sahabat-sahabatnya adalah melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Inilah titik awal bangunan peradaban Islam yang beliau lakukan untuk membangun ekspansi wilayah, membangun kekuatan, dan disitulah kemudian titik peradaban Islam menjadi bagian dari peradaban dunia. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan hijrah bersama para sahabat dari Mekah menuju Madinah, yang pertama kali beliau satukan adalah ketika datang ke kota Madinah adalah menyatukan dua suku yang selalu bertikai. Dan dua suku ini kemudian disatukan di dalam persatuan kekuatan Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Ketika datang Rasulullah bersama para sahabat, kaum muhajirin yang ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW, kemudian masyarakat asli kota Yasrib yang kemudian dirubah oleh Rasulullah menjadi kota Madinah yang disebut dengan kaum Al-Ansar. Rasulullah menyatukan dua kubu yang terpisah ini, kekuatan hati, kekuatan keimanan disatukan oleh Rasulullah SAW. Disinilah muncul kekuatan yang luar biasa yang dibangun dari kekuatan ukhuwah Islamiyah. Dibangunlah kemudian kekuatan Islamiyah, maka muncul kekuatan basariyah, kekuatan kemanusiaan yang dibangun oleh Rasulullah SAW ini
akhirnya kemudian menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dengan kekuatan Islam dan kekuatan Basuriah. Dari sini kemudian Rasulullah SAW membina mereka dengan membangun masjid. Pertama kali masjid dibangun adalah Masjid Quba. Maka disinilah kemudian Rasulullah SAW membangun kebersamaan atas nama ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun kebersamaan lillahi kalimatillah, membangun kebersamaan bagaimana menyatukan kekuatan-kekuatan yang ada di kota Madinah saat itu. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW membina bagaimana masyarakat yang ada di kota Yasrib dan kemudian dirubah oleh Rasulullah SAW sebagai kota Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang bisa menyinari. Akhirnya muncul ukhuwah wataniyah, membangun bagaimana berbangsa dan bernegara, menyatukan bukan lagi suku, bukan lagi sesama umat Islam, tetapi bagaimana beliau mengkomunikasikan dengan di luar dari orang-orang Islam. Beliau komunikasi dengan orang-orang Yahudi setempat, dengan orang-orang Kristen setempat, sehingga disitulah muncul bagaimana kekuatan ukhuwah wataniyah yang diberikan dan diciptakan oleh Rasulullah SAW menjadi titik peradaban Islam awal. Setelah Rasulullah SAW membangun kekuatan ukhuwah, kemudian yang kedua beliau merubah nama kota Yasrib menjadi kota Madinah. Artinya perilaku-perilaku yang terdahulu, kota Mekah dan Madinah itu jaraknya puluhan kilo, tapi kemudian tradisi yang ada adalah tradisi yang biasa dilakukan orang-orang Arab adalah tradisi menyembah berhala, tradisi meminum khamar, meminum minuman keras. Tapi ketika Rasulullah SAW menyatukan kekuatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basuriah dan ukhuwah wataniyah, kemudian merubah nama Yasrib menjadi nama Madinah, kemudian perilaku jahiliyah ini kemudian hilang dengan sendirinya. Merubah nama menjadi merubah perilaku yang sebelumnya yang buruk menjadi perilaku yang baik. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW berhasil menyatukan ukhuwah ketiga ini dan juga menciptakan tatanan peradaban Islam yang luar biasa. Yang ketiga, dakwah Rasulullah SAW yang strategis yang dibangun oleh beliau adalah bagaimana setelah beliau mengautkan antara hati kaum muslim, kemudian merubah nama dari Yasrib menjadi nama Madinah Al-Munawwarah dan kemudian membangun Masjid Madinah. Kemudian yang keempat beliau mendirikan masjid di depan memulai pasar depan Masjid Madinah Al-Munawwarah. Disinilah Rasulullah SAW membangun kekuatan ekonomi, di mana masyarakat Muslim saat itu mampu menciptakan kekuatan ukhuwah yang luar biasa. Bagaimana Abi Dzar Al-Ghifari, bagaimana sahabat-sahabat yang lain yang datang dari Mekah, kemudian mereka meninggalkan seluruh hartanya dan kemudian datang ke Madinah. Beberapa sahabat-sahabat yang ada di Madinah, kaum Ansar, memberikan apa yang dimiliki oleh mereka. Wahai sahabatku dari Mekah, apa yang kami bisa lakukan? Kami punya rumah, kalian bisa isi. Kami punya beberapa pakaian, bisa kalian pakai. Kami punya harta sebagian untuk Anda. Tapi para sahabat-sahabat yang mulia dari Mekah, kaum muhajirin, mereka menolak. Cukup tunjukkan kami di mana pasar. Kemudian pinjamkan kami untuk bisa memotong di mana ada dahan, di mana ada pohon, dan izinkan kami untuk mengambil kayu bakar dan akan kami jual di pasar. Ini menjadi bagian dari kekuatan ukhuwah Islamiyah. Tidak semena-mena kemudian datang dari Mekah ke Madinah diberikan fasilitas kemudian
digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan fasilitas luar biasa, tetapi dengan kekuatan akhlak yang dibina oleh Rasulullah SAW, para sahabat ini cukup meminta apa yang diberikan oleh saudaranya dari kaum Ansor secukupnya. Kemudian mereka mandiri hidup dan bersama-sama hidup dengan saudara-saudaranya di Madinah Al-Munawwarah. Inilah salah satu dari kekuatan Rasulullah SAW membina peradaban awal Islam yang sampai kemudian menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Yang kita saksikan bagaimana persatuan dan kesatuan di bangsa ini walaupun dalam kondisi baik, tetapi seperti kita hidup dalam sekam. Ada saja pertikaian, apalagi yang kita saksikan sekarang ini, anak-anak muda yang sudah sedikit banyak yang kita saksikan jauh dari moral Islami. Perilaku anak-anak muda ini sudah tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan yang Islami. Bisa kita bayangkan ketika 2045, ketika bonus demografi yang kita miliki, dan kemudian kita saksikan anak-anak muda sekarang ini dengan perilaku yang tidak Islam, perilaku yang sangat amoral, dan menjadi pemimpin pada 2045 nanti. Apa yang kita saksikan? Inilah indikasi bagi kita bersama bahwa kita harus kembali membangun peradaban Islam yang telah ditanam oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, adalah membangun ukhuwah Islamiyah. Kita bangun kembali kekuatan masjid menjadi salah satu fondasi utama di dalam membangun peradaban Islam. Bagaimana saat itu Rasulullah SAW membangun masjid menjadi bagian dari peradaban Islam, dan kemudian di situ dididik anak-anak muda, dikumpulkan, mengadakan musyawarah, membangun peradaban negara Islam saat itu. Pertahanan militer dibangun dari masjid, sehingga kekuatan mental yang dibangun adalah kekuatan mental spiritual. Hadirin rahimakumullah, maka ketika kita bangun peradaban Islam dengan seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika awal hijrah, inilah menjadi bagian dari keharusan dan kewajiban kita untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Kita bangun masjid menjadi pusat peradaban Islam. Kajian Islam dibangun di masjid. Bagaimana poros kekuatan ekonomi juga dibangun dari masjid. Sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama dahulu. Para wali-wali songo membangun masjid, pasti di depannya ada alun-alun. Di samping alun-alun pasti ada pasar. Karena pasar adalah kekuatan ekonomi umat. Maka ketika setelah melaksanakan kekuatan ekonomi duniawi, maka mereka masuk ke masjid untuk tunduk dan taat atas perintah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasinya adalah orientasi akhirat. Waqtadi bima ataqallahu darul akhirah. Kita harus mencari ibtigha, mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mencapai dunia dan menuju kepada akhirat. Disinilah kekuatan yang diberikan kepada kita saat peradaban hijrah kita bangun kembali. Bagaimana kita menjadikan kekuatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah sesama manusia, dan kemudian ukhuwah wataniyah sesama bangsa bernegara. Kemudian kita bangun masjid menjadi fondasi dari membangun karakter spiritual dan kekuatan umat. Yang terakhir adalah membangun ekonomi keumatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi bagian dari umat yang selalu menjaga kekuatan ukhuwah Islamiyah ini dan menjadi umatan wasaton, umat yang menjadi bagian dari memberikan solusi, bukan umat yang selalu menjadi problematika bagi masyarakat luas. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم يا نبي. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala bis-sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atha bihaqqi basiran wa nadhira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum was'alu fadli yu'tikum wa la tuqrabu akbar. Aqimis salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله العظيم لوالدي وأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام
فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita melakukan salat untuk 7 Juli yang tinggi. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan maghfirah kepada ibu yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi